Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man sara bin nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Nadhoriyah At-Tarjamah yang diampu oleh dosen Ustadz Farid Marzuki Ammar di bab yang ke-11 tentang problematika penerjemahan. Yang pertama yaitu melatar belakangi hal ini yaitu tentang penerjemahan. Bagaimana kegiatan memindahkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam prakteknya banyak tantangan yang dihadapi penerjemah. Kemudian memahami problematika akan membantu menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Kemudian definisi penerjemahan dan an-nadhariyah at-tarjamah. Penerjemahan yaitu upaya menyampaikan makna teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nadhariyah at-tarjamah adalah teori dasar penerjemahan yang mengkaji prinsip, metode, dan tantangannya. Kemudian mengapa ada problematika ketika kita menerjemahkan suatu teks dan sebagainya? Yang pertama yaitu perbedaan bahasa, yaitu struktur, kosakata antar bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua yaitu perbedaan budaya, konteks, dan latar situasi komunikasi. Kemudian keterbatasan padanan kata yang tepat dalam bahasa sasaran. Jadi banyak sekali problematika tatkala kita menerjemahkan suatu bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, berupa konteks budayanya, latar situasi dan komunikasinya, kemudian perbedaan atau persamaan katanya itu juga harus dicari sehingga banyak sekali problematikanya. Kemudian contoh problematika utama yaitu yang pertama ketidaksepadanan budaya, konsep dalam bahasa sumber yang tidak punya padanan langsung dalam bahasa sasaran. Kemudian kosakata teknis atau religius, istilah spesifik yang sulit diterjemahkan secara akurat. Kemudian gaya bahasa dan ungkapan idiomatis, yaitu ungkapan yang maknanya tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, secara gamblang, secara zahir. Kemudian konteks situasional yaitu arti sebuah teks dapat berubah tergantung situasi penggunanya. Kemudian ketidaksepadanan non-equivalence, yaitu menurut studi ketidaksepadanan terjadi karena yang pertama yaitu konsep budaya yang unik. Kemudian bahasa sasaran tidak mempunyai unsur superordinat atau hiponim yang sama. Akibatnya, penerjemah harus memilih strategi khusus agar makna tetap tersampaikan. Selanjutnya yaitu strategi mengatasi problematika. Bagaimana cara kita mengatasi problematika tatkala kita menerjemahkan dari bahasa sumber menuju ke bahasa sasaran? Yaitu menerjemahkan dengan kata yang lebih umum, superior dinat, yaitu kita menerjemahkan dengan bahasa yang mungkin mereka ketahui. Kemudian menerjemahkan dengan kata pinjaman atau penjelasan gloss, yaitu memaknai satu kata menjadi terjemahan agar mereka paham. Kemudian menerjemahkan dengan parafrase agar tetap dapat makna. Kemudian memilih antara padanan formal versus padanan dinamis. Kemudian formal menjaga bentuk dan struktur. Kemudian terakhir dinamis, yaitu menjaga efek dan makna bagi pembaca sasaran. Apa itu formal dan dinamis? Padanan formal adalah terjemahan yang senantiasa berusaha menjaga bentuk, struktur, dan unsur linguistik teks sumber. Kemudian padanan dinamis yaitu fungsional, terjemahan yang memprioritaskan efek dan makna yang sama bagi pembaca sasaran daripada struktur sama persis. Keduanya ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pilih sesuai jenis teks dan tujuan penerjemahan. Tatkala kita ingin menginginkan padanan yang formal, maka itu sesuai teks
artinya. Apabila yang padanan dinamis atau fungsional itu tergantung apa yang kita inginkan dari efek dan makna arti tersebut. Kemudian kasus dan contoh singkat. Kufrun, teks Arabnya sampai teks Indonesianya, istilah budaya mungkin diterjemahkan sebagai artian ketidakpercayaan atau kafir atau mengingkari dan lain sebagainya. Idiomnya on the same page dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan harfiah ke suatu bahasa bisa jadi membingungkan. Kemudian teks keagamaan atau kitab klasik sering menemui kosakata yang maknanya spesial dan kaya. Contoh ismun dan hujjah dan lain sebagainya. Kemudian implikasi bagi praktek penerjemahan yaitu menerjemahkan perlu menguasai baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran, termasuk budaya dan konteksnya. Kemudian tidak cukup hanya mengalih bahasakan kata demi kata saja, harus juga menangkap makna, fungsi, dan tujuan teks tersebut. Kemudian menerjemahkan profesional harus memilih strategi yang paling sesuai dengan jenis teks, teknis, sastra, ataupun keagamaan. Pengajaran Nadharia Tarjamah sangat penting agar mahasiswa memahami teori dan praktek yang benar. Kesimpulannya yaitu penerjemahan bukan sekedar penggantian kata saja, tetapi transfer makna dalam konteks bahasa dan budaya baru. Problematika penerjemahan muncul karena perbedaan bahasa, budaya, gaya, dan fungsi teks. Dengan memahami teori dan menggunakan strategi yang tepat, hasil terjemahan bisa lebih berkualitas dan bermakna bagi pembaca sasaran. Sarannya yaitu yang pertama bagi mahasiswa atau penerjemah siapapun itu, latihlah membaca teks dengan konteks lengkap terlebih dahulu, bukan hanya kosakata saja. Kemudian bagi dosennya mungkin memberikan banyak latihan penerjemahan antar bahasa dengan jenis teks berbeda, teknis, keagamaan, sastra, dan lain sebagainya. Bagi peneliti, kaji lebih lanjut problematik penerjemahan spesifik, contohnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, termasuk aspek budaya dan idiomatisnya. Dan ini daftar pustaka yang bisa kami sampaikan atau kami tampilkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.